Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Sebelum Aji Saka menjadi raja, ia pernah singgah di rumah seorang janda tua. Di rumah janda tua itu, Aji Saka pernah membuang air kecil di dekat lumbung padi milik sang janda tua itu. Ternyata, tanpa diketahuinya, air kencing Aji Saka itu terminum oleh seekor ayam betina yang sedang kehausan. Beberapa waktu kemudian, ayam itu bertelur. Telur yang keluar hanya sebutir, namun telurnya sangat besar, tidak seperti telur ayam pada umumnya. Ayam betina itu mengerami telurnya meski hanya sebutir dan bentuknya besar. Anehnya, meski ia telah mengerami telur itu hingga berbulan-bulan lamanya, telur itu belum menetas juga. Meski begitu, ayam betina itu tetap mengerami telurnya. Akhirnya, telur itu akhirnya menetas setelah dierami selama setahun lamanya. Namun setelah cangkang telur pecah, bukan anak ayam yang keluar, namun anak ular. Awalnya, ular itu sangat kecil, namun lama-kelamaan, anak ular itu secara cepat tumbuh menjadi ular yang sangat besar dan panjang. Pada suatu hari, ular raksasa itu berjalan merayap menuju ke ibu kota Medan Kamulan. Rakyat Medan Kamulan pun gempar melihat ular raksasa itu. Mereka ketakutan dan lari tunggang langgang. Ular raksasa itu terus berjalan merayap menuju ke istana raja. Beberapa prajurit berusaha menghalau ular raksasa itu, bahkan hendak membunuhnya. Tapi sekonyong, ular raksasa itu bisa berbicara yang intinya agar rakyat Medan Kamulan tidak perlu takut kepada dirinya. Ia bahkan berkata bahwa dirinya adalah putra dari Sang Prabu Aji Saka dan kedatangnya ke istana adalah untuk menghadap sang raja. Mendengar itu, salah seorang prajurit segera memasuki istana. Prajurit itu segera menghadap kepada Prabu Aji Saka dan melaporkan bahwa di luar istana terdapat seekor ular raksasa yang mengaku sebagai putra sang raja. Mendengar laporan itu, Prabu Aji Saka segera keluar istana dengan hati yang diliputi rasa penasaran. Prabu Aji Saka segera menemui ular raksasa itu dan menanyai tujuannya datang ke istana. Dengan penuh hormat, ular raksasa itu pun menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk menghadap ke Prabu Jaka yang merupakan ayah kandungnya. Prabu Aji Saka pun heran dengan jawaban ular raksasa itu. Bagaimana mungkin ia memiliki anak, padahal ia belum memiliki istri? Kalaupun ia punya anak, pastilah dalam wujud manusia, bukan dalam wujud seekor ular. Prabu Aji Saka pun meminta ular raksasa itu untuk tidak mengada-ngada. Bagaimana mungkin seorang manusia yang belum mempunyai istri bisa punya anak, apalagi dalam wujud seekor ular. Ular raksasa itu pun kemudian menceritakan asal-usul bagaimana Prabu Aji Saka bisa memiliki seorang anak seperti dirinya yang berwujud ular. Peristiwa itu bermula saat Prabu Aji Saka menginap di rumah seorang janda tua saat pertama kali datang ke Medan Kamulan. Ketika itu Prabu Aji Saka pernah membuat hajat kecil di dekat lumbung padi milik sang janda. Ternyata air seni Prabu Aji Saka itu mengandung benih yang subur dan terhirup oleh seekor ayam betina yang kehausan. Ayam betina itu kemudian bertelur dan setelah dierami selama setahun, menetaslah seekor ular yang tak lainnya adalah dirinya yang kini menghadap Prabu Aji Saka. Sebenarnya Prabu Aji Saka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ular raksasa itu, karena sangat tidak masuk akal. Kalaupun benih dirinya terhidup oleh seekor ayam, harusnya yang menetas adalah seorang manusia, bukan seekor ular.
Namun sang ular raksasa itu bersikukuh meyakinkan Prabu Ajisaka bahwa ia adalah anak kandungnya. "Bila Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi," katanya. Ucapan ular raksasa itu meluluhkan Prabu Ajijaka. Di lubuk hati Prabu Ajisaka mengakui bahwa ular raksasa di hadapannya bukanlah sejenis ular biasa. Seekor ular yang ucapan-ucapannya dan tutur katanya halus penuh tata krama. Sebenarnya, Prabu Ajisaka diam-diam jatuh hati dengan perangai ular raksasa itu. Namun sebagai seorang raja dengan kedudukan yang terhormat, ia harus bisa menekan perasaannya. Apalagi mengingat saat itu banyak rakyat Medang Kamulan yang menyaksikan percakapan dirinya dengan ular raksasa itu. Tentu, Prabu Ajisaka merasa malu memiliki anak seekor ular. Tapi sebagai seorang kesatria, Prabu Ajisaka kemudian meminta ular raksasa di hadapannya itu untuk membuktikan ucapannya. Prabu Ajisaka mempunyai dua permintaan yang harus ditunaikan oleh ular raksasa sebagai syarat diakui sebagai anaknya. Dua permintaan itu adalah agar ular raksasa itu pergi ke Laut Selatan untuk membunuh Bajul Putih yang merupakan jelmaan Prabu Dewata Cengkar. Karena keberadaan Bajul Putih sangat merisaukan rakyat di sekitar Laut Selatan karena Bajul Putih selalu mencari korban manusia untuk dimangsanya. Permintaan kedua, agar saat pergi menuju ke Laut Selatan dan sepulangnya nanti, ular raksasa tidak melakukan perjalanan darat seperti umumnya sebuah perjalanan. Namun ia harus melakukan perjalanan melalui bawah tanah alias menerobos bumi. Dengan dua syarat itu, Prabu Ajisaka merasa bahwa ular raksasa itu tidak akan sanggup melakukannya. Namun dengan keteguhan hati, ular raksasa itu bersedia memenuhi dua permintaan itu untuk membuktikan bahwa dirinya memang putra Prabu Ajisaka. Sejurus kemudian, ular raksasa itu pergi dengan cara masuk ke dalam tanah. Prabu Ajisaka kembali masuk ke dalam istana. Sementara rakyat yang menyaksikan kejadian ajaib itu pulang ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa takjub atas percakapan ular raksasa dengan raja mereka. Beberapa waktu kemudian, ular raksasa itu sudah sampai ke Laut Selatan melalui perjalanan bawah tanah. Sang ular raksasa itu pun segera mencari Bajul Putih untuk dibunuhnya. Setelah bertemu, terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara ular raksasa dengan Bajul Putih. Singkat cerita, setelah melalui perkelahian yang sangat sengit, ular raksasa berhasil mengalahkan Bajul Putih. Bajul Putih pun mati terkapar dengan tubuh remuk. Ular raksasa segera menggigit leher lawannya sampai putus. Kepala Bajul Putih itu kemudian dibawa untuk diperlihatkan kepada Prabu Ajisaka sebagai bukti bahwa ia telah berhasil membunuh Bajul Putih dan telah melaksanakan permintaan Prabu Ajisaka. Diceritakan, dalam perjalanan pulang ke Medang Kamulan, ular raksasa sempat tersesat, karena ia melakukan perjalanan bawah tanah seperti saat pergi. Beberapa kali ia muncul di permukaan tanah, mengira sudah tiba di Medang Kamulan, tapi ternyata ia salah arah. Kemudian ular raksasa itu melesat lagi ke dalam tanah. Beberapa kali ular raksasa itu mengalami kekeliruan itu. Ia muncul di permukaan bumi, tapi ternyata belum sampai ke Medang Kamulan. Konon, sejak saat itu, muncul beberapa mata air baru. Airnya terasa asin, karena mengalir dari Laut Selatan, bekas perjalanan ular raksasa itu. Bleduku adalah salah satu tempat ular raksasa menyembulkan diri karena mengira sudah tiba di Medang Kamulan. Setelah sampai di Medang Kamulan, ular raksasa segera menghadap Prabu Dewata Cengkar dan memperlihatkan kepala Bajul Putih yang telah dibunuhnya dan melaporkan bahwa ia telah juga melaksanakan perintah untuk melakukan perjalanan bawah tanah selama pergi ke Laut Selatan dan pulang kembali ke Medang Kamulan. Karena telah memenuhi perintahnya dengan baik, sesuai janjinya,
Prabu Aji Saka pun mengakui ular raksasa itu sebagai anak kandungnya. Prabu Aji Saka kemudian memberi nama ular raksasa itu dengan nama Jaka Linglung. Linglung artinya bingung, tersesat. Karena dalam perjalanan pulang kembali ke Medang Kamulan, ular raksasa sempat bingung atau linglung sehingga berkali-kali menyembul ke permukaan bumi padahal belum sampai ke Medang Kamulan.